ketika kemudian ini menjadi sebuah kementerian tersendiri, saya pikir sudah waktunya mengubah paradigma itu. Kita harus melihat kebudayaan sebagai investasi. Jadi membangun kebudayaan itu memang cara untuk membangun negara, cara untuk membangun bangsa. Kebudayaan juga merupakan strategi pembangunan. Kebudayaan juga merupakan salah satu aspek perekonomian. Nah, ini yang harus disadari. Jadi ketika nanti program-program Kementerian Kebudayaan itu, kita betul memberikan support pendanaan, tapi memang karena kita tahu juga ini sebuah potensi besar yang akhirnya nanti bisa menggerakkan perekonomian. Jadi bukannya expense, tetapi investment. Nah, ini yang harus sekarang menjadi paradigma. Ketika paradigmanya nanti sudah investment, nah cara pandangnya juga akan berubah nih. Seniman, budayawan akan dipandang dengan penuh respect. Apakah sementara ini tidak pernah respect? Ya, sementara ini dipandangnya, saya lihat karena masih dianggap sebagai charity, sumbangan, jadi hanya dipandang sebagai ya dibantu, kasihan. Nah, kan? Kita belas kasihan. Ya, gitu, betul. Karena jadi kita ini objek tadi ya. Masih objek. Nah, jadi kalau nanti kita sudah dianggap ini memang investment, kunci dari roda perekonomian, wah, ini subjek, ini memang kunci dari kemajuan. Dan memang ini juga bukan muluk-muluk ya Pak Jaya. Sepanjang sejarah, budayawan, artis, kreator, seniman, itu kan mereka yang menggerakkan inovasi. Mereka yang menggerakkan kreativitas. Dalam bangsa yang sudah maju, Pak Jaya, kita sudah nggak bisa lagi mengharapkan perekonomian yang tergantung pada ekstraktif. Tambang nanti akan habis, Pak Jaya. Tambang batu bara, nikel, dan sebagainya, itu pasti akan habis dan sudah pasti akan bertentangan dengan prinsip kelestarian lingkungan, kan? Itu sekarang juga sudah ditentang. Dalam situasi seperti ini, sumber perekonomian yang harus digerakkan adalah kreativitas manusia. Nah, kreativitas manusia itu jelas dimiliki oleh para seniman, kreator, budayawan, sastrawan. Jadi, sumber perekonomian di masa depan itu akan digerakkan oleh kreativitas manusia. Dan itu kan yang punya memang orang-orang yang bergerak di sektor budaya. Nah, ini yang harus diseriusi oleh Kementerian Kebudayaan sekarang ini. Seorang penulis di penjara, di sidang di pengadilan hanya karena karya sastra. Ini terjadi tahun 68. Hanya dengan, jadi ada cerpen judulnya Langit Makin Mendung. Nama penulisnya Ki Panji Kusmin, itu nama samaran. Terbit di majalah sastra waktu itu. Editornya HB Yasin. HB Yasin editornya. Umat kelompok Islam di berbagai daerah demo dengan adanya cerpen itu karena katanya ada personifikasi tentang Tuhan, tentang Nabi dan sebagainya. Padahal kalau dibaca enggak, ini cerita tentang kritik sosial biasa saja. Jadi gitu kayak kan? Salman Rushdie. Exactly. Kita sebelum kasus Salman Rushdie, Indonesia sudah ada kasus itu tahun 68. Dan apa yang terjadi? Gila ya, Anda ini betul-betul dokter sensor ya. Sejarah saya dokter sensor, memang saya meneliti di bidang itu. Gila ya. Iya, jadi HB Yasin itu akhirnya dipenjara. Loh, HB Yasinnya? HB Yasin dipenjara 1,5 tahun, Pak. HB Yasinnya, bukan yang nulis. Karena HB Yasin sebagai editor, dia menolak membuka siapa sebenarnya Ki Panji Kusmin ini. Hebat banget. Hebat HB Yasin itu. Kita respect. Ya, enggak, beliau kan jauh usianya di atas. Tapi dia pasang badan betul-betul. Dia pasang badan. Itu betul-betul the real history of our culture. Ya. Dokter, betulnya Anda Profesor Oki. Ya, coba apa yang belum saya tanyakan, tapi menurut Anda hal itu sebetulnya perlu kita perhatikan. Apa, Garang? Ya, terkait dengan ini. Peta sosiologi ini. Ya, sosiologi, kita bicara sosiologi, ilmu sosial, sastra, dan kebudayaan. Itu. Ini kan sebenarnya muaranya adalah upaya kita untuk membangun manusia Indonesia. Muaranya. Bukan mata airnya ya.
Bukan. Oke. Kita muaranya, Iya. ujungnya kita ingin sedang membangun manusia Indonesia. Jadi ilmu sosial, sosiologi itu kan menelisik problem-problem sosial, relasi antar manusia, gejala-gejala sosial. Sastra ini kan menguak kebenaran. Sastra membangun kesadaran. Jadi ketika ini semua dipertemukan dengan kebudayaan yang dibangun dengan baik, kita ingin membangun manusia Indonesia yang lebih kritis, manusia Indonesia yang lebih punya empati, tapi sekaligus manusia Indonesia yang punya kreativitas dan inovasi. Ini yang nanti akan menentukan bagaimana bangsa kita bisa berkompetisi. Nah, jadi di titik ini kita bisa menyimpulkan bahwa membaca sastra, melihat persoalan dengan lensa keilmuan yang tepat, dan menumbuhkan merawat kebudayaan, ini merupakan kunci dalam upaya membangun Indonesia dan membangun bangsa. Mungkin